para taucin, para rohaniawan, serta para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya terimalah salam seiman dalam agama kita hanya kebajikan tien berkenan, wete tung tien, sancai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat tien karena nikmat dan berkatnya kita dapat kembali menyaksikan kebaktian secara streaming ataupun online. Dan pada kesempatan kali ini, Ciang Tao akan dibawakan oleh Bapak Joseng Heri Setiadi. Dan kepada Bapak Joseng Heri Setiadi, saya persilahkan. Baiklah Bapak Ibu serta taucin yang terkasih, selamat berhimpun kembali di kebaktian streaming online kita ini. Sebelumnya terimalah salam seiman, hanya kebajikan, tien berkenan, waite tung tien, sancai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Wang Ten Sangti, atas rahmat berkah karunia-Nya lah kita dapat kembali melaksanakan kebaktian streaming dalam keadaan sehat jasmani rohani kita untuk bersama kita melaksanakan kebutuhan rohani, yaitu untuk bersama kita melaksanakan ibadah atau sembahyang di rumah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu serta taucin yang kasih, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan Ciang Tao yang terdapat pada kitab susu kita, kitab suci kita, yaitu pada Sabda Suci jilid 15 ayat 12. Di sini saya akan sampaikan ayat suci terlebih dahulu, yaitu pada Sabda Suci jilid 15 ayat 12. Nabi Kungce bersabda, bila orang tidak mau berpikir tentang kemungkinan yang masih jauh, kesusahan itu tentu sudah berada di dekatnya.
Baiklah, Bapak Ibu serta Tocin terkasih, di ayat ini berpesan kepada kita semua tentang hal segala sesuatu apapun kita harus memikirkan yang kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Tien, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kesehatan jasmani maupun rohani kita pergunakanlah dengan baik selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tien untuk bersama kita mengembangkan dan menegakkan firman Tuhan yang disabdakan oleh Nabi Kungce yang begitu luar biasa dengan sabda-sabdanya. Di kesempatan hari ini, di Sabda Suci Jilid 15 ayat 12 ini, Nabi Kungce berpesan kepada kita semua, mengapa kita harus memikirkan hal yang kemudian, hal yang jauh. Karena kita selalu ditekankan oleh Nabi kita, Nabi Kungce, agar selalu membina diri setiap saat dan setiap waktu. Untuk apa? Untuk kita mengembangkan berpikir hal yang akan datang. Karena kita tidak tahu kapan kita diberikan sakit, kapan kita dipanggil oleh Tien untuk kembali ke haribaan kebajikan Tien. Maka dari itu, Nabi kita selalu berpesan untuk membina diri, menegakkan firman Tien. Dengan sabda-sabdanya kita dibatasi untuk menjalankan kehidupan ini. Contoh kita peribadahan. Sekarang peribadahan kita mungkin sedang ditangguhkan lebih dahulu karena sedang mengalami bencana wabah COVID-19 ini yang begitu luar biasa mematikan. Maka kerinduan akan kita beribadah di ruangan suci kita ini begitu luar biasa. Maka di dalam kesempatan ini, marilah kita teguhkan keimanan kita. Untuk apa? Untuk kita merasakan benar-benar arti peribadahan itu sesungguhnya. Ketika kita masih diberikan kesempatan bernapas, bisa berjalan oleh Tien, marilah kita pergunakan dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan, menegakkan firman Tien yang disabdakan oleh Nabi Kungce untuk kita membatasi diri kita di luar firman Tuhan yang begitu. Untuk kita mengembangkan firman Tien dengan sabda-sabda Nabi Kungce sebagai tuntunan hidup kita agar kita lebih baik menjalani kehidupan ini. Maka begitu luar biasanya sekarang ini kita merasakan keinginan untuk kita beribadah bersama di ruangan suci ini tertahan. Maka dari itu tidak mengurangi rasa kehusuan kita dalam kita beribadah dan beriman kepada Tien di rumah kita masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu Tocin yang terkasih, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tien, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita pergunakan sungguh-sungguh kesempatan yang diberikan Tien itu. Untuk bersama kita mengembangkan, menjalankan ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Kungce, untuk apa? Untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka pada saat ini kita benar-benar mengerti makna di kemudian hari yang jauh itu. Maka di ayat Sabda Suci ini menekankan kita harus berpikir yang jauh. Jangan kita berpikir ada hari esok dan esok dan esok. Tapi kita harus manfaatkan hari ini untuk kita mengembangkan kebajikan, berbuat baik, beramal, membantu sesama manusia untuk kita mengembangkan cinta kasih kita, menegakkan firman Tien yang disabdakan oleh Nabi Kungce. Nah, disinilah baru kita merasakan begitu kita iman kita itu benar-benar sedang diuji besar-besaran. Hidup manusia tidak ada yang tahu hari esok. Maka pergunakanlah hari ini yang sedang kita lalui dengan kita selalu berbuat kebajikan. Maka Bapak Ibu Tocin yang terkasih,
pada kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua di dalam kita menjalani kehidupan ini, harus kita pikirkan hari ini. Karena esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Apakah esok kita masih diberikan napas oleh Tien? Maka dari itu Bapak Bapak Ibu Statokin yang terkasih, kesempatan ini jangan kita sia-siakan, terutama untuk kita mengembangkan atau kita memupuk rohani kita agar lebih baik lagi keimanan kita di dalam kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan yang mulia Nabi Agung Pungce sebagai penuntun genta rohani kehidupan manusia di atas dunia ini. Baiklah Bapak Ibu Stato Cinta Kasih, sesuai himbauan pemerintah dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Pusat untuk kita berdiam di rumah, menjaga jarak, memakai masker, dan kita sering mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kebaktian streaming pada hari ini. Senantiasa Tien, Nabi, para sembing, para suci kita, para leluhur dapat merestui apa yang kita jalankan pada hari ini. Senantiasa Tien selalu melindungi kita, senantiasa kita di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terimalah kembali salam seiman, hanya kebajikan, Tien berkenan, Waite Tung Tien, Sancai. Para taucin, para rohaniawan, serta para pemirsa yang berbahagia, Sietien Ceun telah kita dengarkan Cangtau yang disampaikan oleh Bapak Joseng Heri Setiadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Joseng Heri Setiadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kebaktian streaming atau online yang akan datang.
Dan akhir kata, terimalah salam seiman dalam agama kita hanya kebajikan tien berkenan. Wei te tung tien, sancai.